kesempatan video kali ini akan membahas mengenai auto layout. Jadi, kenapa sih kita harus gunain auto layout gitu di Figma? Itu karena ya dulu waktu aku belajar kayak desain di Figma itu, ya awal-awal nggak pakai auto layout tuh nggak apa-apa, desainnya itu kayak hampir sama gitu. Tapi kalau semakin advance gitu kayak project-project yang lumayan besar itu nanti butuh banget dengan auto layout. Jadi kayak mempermudah aja. Walaupun desainnya kayak terlihat simple, kalau nggak pakai auto layout itu kayak ya gampang aja gitu. Sama nggak seribet auto layout yang harus ngatur padding, ngatur alignment dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin saya akan share screen aja mengenai alasan apa aja sih kita harus pakai auto layout di Figma. Nah, jadi ini adalah alasan-alasan mengapa kita harus menggunakan auto layout di Figma. Nah, yang pertama tuh desain lebih fleksibel dan responsif tentunya. Kemudian yang kedua ada mempermudah dalam repetition, jadi pengulangan dalam desainnya. Kemudian ada objek lebih terorganisasi. Kemudian scalable, jadi kalau mau ngatur-ngatur ukurannya itu lebih mudah, lebih enak, lebih lebih mempercepat aja gitu loh. Kemudian kalau kita mendesain itu lebih cepat dan masih banyak lagi. Nah, ini salah satu misal kayak ada desain auto layout nih. Ini aku udah bikin kayak kart eh, kart kartu ini kartu kartu artis. Jadi kalau beli ini dapat kartu ini gambarnya gitu maksudnya. Nah, yang satu ini menggunakan auto layout dan ini tanpa auto layout gitu. Jadi kalau kita menggunakan auto layout si gambar ini dia bakal akan menyesuaikan ukurannya nih. Nah, menyesuaikan ukurannya sesuai ukuran misal kayak device kita, laptop, HP dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kalau tanpa auto layout dia bakal ya nggak fleksibel gitu loh kalau kita menggunakan tanpa auto layout gitu. Nah, jadi desainnya itu lebih responsif aja ketika menggunakan auto layout. Kemudian yang kedua itu repetition. Seperti hal yang aku bilang tadi, alasan kenapa menggunakan auto layout itu karena repetitionnya, gitu. Jadi pengulangannya. Jadi misal kayak desain ini nih, kita kontrol D. Nah, dia bakal langsung ke bawah gitu. Jadi lebih rapi dan lebih enak gitu dan lebih cepat kalau desain. Nah, misal kayak ini kalau diganti nih, nah kalau diganti dia bakal lebih enak. Nah, ini lebih pas proporsionalnya. Sedangkan yang tanpa auto layout itu tetap bisa kalau cuma kita mindahin. Cuma itu agak ribet, harus kita mindahin satu-satu gitu. Nah, ke atas dulu, ini ke sini, nah, terus yang satunya ini ke bawah. Nah, lebih memakan banyak waktu lah ketimbang tinggal kontrol D, kontrol V aja. Kemudian ada scalable. Nah, jadi misal nih aku nulis nih kembali, aku tambahin aja misal ke market. Kembali ke market. Nah, dia bakal ukuran rectangle-nya, ini rectangle-nya, dia akan menyesuaikan gitu ketika kita menggunakan auto layout. Berbanding terbalik ketika kita tidak menggunakan auto layout. Misal nih, aku tambahin ke market juga, market. Nah, nanti tulisannya dia bakal nembus gitu. Jadi kita harus menyesuaikan secara manual. Sebenarnya tetap bisa, cuma uh, gunanya fitur auto layout itu untuk mempermudah aja. Nah, kemudian ada fleksibel. Jadi auto layout itu sangat fleksibel. Jadi kita mau pindah-pindah sesuatu barang, pindah-pindah sesuatu uh, list layoutnya ini itu gampang sekali. Ketimbang tanpa auto layout itu, nih nggak bisa kan? Harus satu-satu. Kalau pakai auto apa? Tanpa auto layout. Sorry. Oke. Kemudian desain lebih cepat ketika kita mengatur jarak. Nah, jarak. Nah, itu desainnya lebih cepat. Tuh. Kita misal kita atur jarak nih, jarak semuanya nih. Nah, ini kan dempetan nih. Misal kita atur jaraknya ke 20 lah. Nah, ini desainnya lebih cepat ketimbang kita ke auto layout yang harus satu-satu nih. Ini kan 20 nih. Ya, nih harus diatur satu-satu lah. Nah, nah, ini 20 kan, harus diatur satu-satu lah nih. Nah, antara jaraknya itu harus diatur satu-satu. Nah, kemudian mungkin kita coba buat layout aja. Nah,
Untuk pembuatan layout itu sendiri ada 3 metode, ya 3 cara. Kemudian yang pertama itu blok elemennya. Misalnya, sorry ya, kita blok elemennya. Oh, oh ini udah kuat, aku nggak out dulu. Ini aku blok dulu, habis itu klik kanan, terus habis itu add auto layout. Nah ini juga bisa, ataupun langsung cara cepatnya shift A, shift plus A, atau klik di onset bar ini, nah di yang bagian sini, nah itu auto layout juga. Nah ini beberapa tools di auto layout itu ada alignment tool, layout direction, spacing, advanced layout, advanced property, terus cara nambahin objeknya dalam auto layout, dan sizing, ya ukuran auto layoutnya. Mungkin kita coba satu-satu aja. Ketika kita menggunakan alignment, nah alignment itu sendiri yang bagian sini nih teman-teman, yang bagian alignment. Nah jadi si kotak ini, yang kotak dua ini, itu bisa dipindahin ke top left ataupun top right gitu, ataupun top top center juga bisa, ataupun dia misal mau ke tengah-tengah juga tetap bisa sih teman-teman. Nah nih tengah-tengah antara uh, si rectangle ini gitu. Itu gunanya alignment tool. Kemudian ada direction layout. Jadi direction layout itu misal kayak, ya kayak ya kayak list list misal kalau kita di toko market lah, bayangkan kayak di Tokopedia kan barangnya tuh tersusun eh, horizontal lah teman-teman. Nah kadang kala itu aku pengen barang-barangnya itu tersusun secara vertikal teman-teman. Nah gunanya untuk layout direction itu supaya list yang blok-blok rectangle-rectangle yang ini itu ke bawah. Jadi cukup di bagian ini tulisannya ada direction plus gap, itu tinggal vertical layout. Jadi dia akan ke bawah semuanya. Nah, yang ketiga ada yang keempat ya. Yang keempat ada spacing. Spacing itu sendiri gunanya gunanya misal gini, kita coba ya. Misal nih, spacing nih. Nah, spacing itu antara item ini sama ini frame ini, dia bakal menyesuaikan gitu loh. Itu spacing. Jadi itu eh, gunainnya itu ada di bagian padding ataupun ya begitulah, di bagian padding ini. Jadi kita bisa ngatur-ngatur misal kayak 20. Jadi dia akan tetap ngikut nih yang bagian 20 gitu. Nah, itu untuk bagian spacingnya. Nah, kita juga bisa. Tadi kan kita misal spacingnya kan ini dan ini, yang bagian ini dan ini kan sama. Nah, misal nih kita mau yang bagian item ini dia dempet ke bawah. Nah, itu juga bisa teman-teman. Nah, ini tinggal klik aja yang bagian ini, individual padding. Jadi namanya individual padding. Jadi dibagi empat sisi, satu, dua, tiga, empat. Nah, misal kita mau padding yang sini kasih 0, dia bakal akan dempet ke bawah nih. Nah, gitu teman-teman. Kemudian ada advanced layout. Nah, ini aku bagi ada 3. Yang pertama ini, ya advanced layout itu fungsinya ya teman-teman untuk tata letak lebih lanjut kayak spacing, strokes, canvas stacking, text baseline, alignment. Mungkin kita langsung coba aja untuk memperpendek waktu. Jadi misal ini kan ada ruang kosong nih teman-teman. Nah aku mau nih ini item-itemnya nih dia dari sini ke sini dia kayak auto gitu, otomatis tanpa ada space kosong gitu loh teman-teman. Nah kita itu bisa yang bagian sini itu kita uh, explode aja, kemudian kita atur yang bagian sini, yang bagian gapnya itu kita atur auto. Jadi teman-teman langsung nih bisa lihat dia bakal langsung auto antara gap antara item satu ke item 2 itu auto gitu, otomatis gitu. Kemudian ada negatif spacing, ini biasanya di profil ini sih. Kalau teman-teman di IG itu kayak like itu loh, like tombol like yang postingan itu kan kayak ada lingkaran-lingkaran orang-orang yang pernah like. Nah, itu salah satu contoh negatif spacing gitu, teman-teman. Nah, negatif spacing ini contohnya ini misalnya kayak ada foto orang. Nah, ini maaf karena jaringanku nge-lag, jadi aku nggak bisa nambahin kayak foto-foto di sini. Jadi mungkin langsung aja ke negatif spacing. Mungkin di sini, nah ini kan ada first sama last. Kita last aja supaya dia akan lingkarannya tuh ini nih, nyatunya di sini. Tuh, teman-teman.